melaksanakan aksi nyata di sekolah kita, itu dengan judul budaya positif sekolah Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa untuk kita masing-masing, kiranya anak kita ini diberkati oleh Tuhan dan dengan baik. Maka kita berdoa, doa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita sambutkan. Saya serahkan dari kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kita bisa menghadiri acara atau program yang dilakukan oleh salah seorang rekan kita, Pak Ibu, dan rangka mengadakan aksi nyata dalam melaksanakan budaya positif. Dan kemungkinan aksi nyata ini juga tidak ada salahnya nanti bisa kita realisasikan di SMP Negeri 1 Solo. Ya, jadi saya mohon pada rekan-rekan nanti untuk memberikan tanggapan yang positif, memberikan masukan-masukan, sehingga program aksi budaya positif ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Guru bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan tidak ada satu halangan apapun. Jadi kita harus memberikan aplaus, kita dukung. Mari kita sama-sama memberikan dukungan kepada beliau sehingga nanti beliau bisa melaksanakan program apapun yang disampaikan nanti atau program-program yang akan dilaksanakan bisa tercapai dengan maksimal dan baik. Jadi itu saja harapan dari kami. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita rileks saja ya, santai untuk melaksanakan kegiatan kita di pagi hari ini. Baik, lanjut Pak ya, langsung Pak ya. Baik Bapak Ibu, jadi untuk kita bisa lebih fokus, ada yang namanya ice breaking ya, atau kalau kami olahraga pemanasan ya, supaya kita tidak atau kita dimulai. Ya, silakan Bapak Ibu. Bagaimana terserah. Mau nggak dibuka, mau tidak dibuka, mau tidak. Ya, oke. Bagaimana kalian yang dibuka? Ada? Atau salah menulis senang yang berharga itu? Saya boleh mungkin ya. Karena itu kebutuhan yang sangat berharga bagi kita. Apakah
itu siapa? Kita ya. Kita yang menentukan, kita yang mengontrol apakah dibuka atau tidak. Walaupun kita diiming-imingi, tergantung kita. Ya, jadi demikianlah kita, anak-anak didik kita, rupanya Bapak Ibu, anak-anak didik kita tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa kita buat sesuka hati kita kepada mereka. Kalau mereka tidak dari hatinya pada dalam mengatakan iya, memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk melakukan sesuai dengan perintah kita, rupanya tidak bisa. Hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Begitu dia. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk kelancaran, ya, untuk kelancaran kegiatan kita hari ini ada beberapa poin kesepakatan. Ya, pertama mengikuti kegiatan sampai akhir. Kedua, berperan aktif dalam berdiskusi. Ketiga, saling menghargai jika ada yang sedang berbicara. Dan keempat, mengangkat tangan jika mau berbicara. Mengangkat tangan. Kemudian yang terakhir, menonaktifkan nada dari HP. Bapak Ibu, ini usul saya, kesepakatan saya. Apakah ada tambahan atau lebih? Atau kita sepakati bersama ini? Bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Oh, itu nanti ada yang ngurus. Oke, sepakat ya Bapak-Ibunya? Oke, baik. Jadi nanti kayaknya Bapak Ibu ke depan juga kita harus menerapkan seperti ini juga di kelas begitu. Jadi setiap mampir atau wali kelas harus menerapkan ini, poin-poin kesepakatan di kelas itu apa? Nilai-nilai keyakinan di kelas itu apa? Karena dari sini tumbuhnya kesadaran diri, begitu ya, untuk melaksanakan nilai-nilai yang disepakati di kelas. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini dia Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini, nyata berpositif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil Pancasila. Ya, ini Bapak Ibu tujuan kita hari ini. Saya lanjutkan. Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah juga diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah dari lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil Pancasila. Ya. Beberapa hari yang lalu sudah kita bahas yang pernah ada profil Pancasila ya. Apakah ada profil Pancasila? Oke, jadi Pak Hajar Dewantara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, sehingga sekolah kita itu merasa aman, nyaman dan menyenangkan. Itu dia. Jadi anak-anak kalau disuruh orang tuanya libur, absen, tak mau dia. Karena dia merasa sekolah itu sangat nyaman, sangat menyenangkan, begitu ya. Ya, begitu ya. Oke, jadi jelas Bapak Ibu ya bahwa pengaruh disiplin positif itu sangat besar. Begitu. Kita lanjutkan. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menonton ya. Mari kita simak video ini. Nanti saya akan nagih apa kira kesimpulan prediksi atau prediksi daripada tentang video ini. Penulis dan
Via Kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyum, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik, sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka menjadi kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar menggunakan helm karena melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak nakal, anak-anak berperilaku
tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah, karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilaku akan berubah, mau di sekolah atau di luar perilaku tertentu menjadi baik. Mereka itu dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar kata komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu, sementara dalam disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja? Baik. Selamat datang di podcast. Oke, Bapak Ibu, saya rasa kita sudah kuning ya menyimak apa saja yang disampaikan tentang disiplin positif ya. Saya mau ada beberapa orang di antara kita mau merefleksikan hasil video tadi. Apa saja poin-poin yang disampaikan dalam video tadi. Oke, siapa Bapak Ibu yang bisa ada poin berapa kita? Baiklah, dari podcast ini sudah kita lihat ada beberapa poin yang sangat terdengar menonjol, bahwasanya ada perbedaan antara disiplin biasa dengan disiplin biasa yang seperti biasa sudah kita ketahui dengan disiplin positif dan juga sekarang. Salah satunya, kalau misalnya disiplin biasa ada aturan yang sudah dikasih, kemudian jika ada murid atau ada orang yang melanggar, maka akan dikasih hukuman, dan jika ada yang berhasil maka akan dikasih hadiah atau reward. Sedangkan dalam disiplin positif yang tidak menaati aturan yang sudah dikasih itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan pelajaran untuk selanjutnya gitu. Disiplin positif ini menjadikan pengawasnya, atau kalau misalnya di dalam kelas, gurunya itu bukan sebagai hakim yang memberi hukuman dan bukan sebagai seseorang yang memberi hadiah, tetapi sebagai pengawas yang menjadikan kegagalan dari disiplin itu sebagai pelajaran. Terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Sabrina ya, luar biasa atas refleksi dari video tadi ya, antara ada disiplin biasa dan disiplin positif. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Siapa yang coba merefleksikan hasil video tadi? Kurang ada? Berdasarkan podcast yang sudah kita dengarkan tadi, ada perbedaan positif biasa dengan positif
Disiplin apa? Disiplin positif dan Positif, disiplin biasa dan disiplin positif. Kalau yang positif, yang disiplin biasa selama ini kita lakukan kalau siswa itu misalnya melanggar peraturan, kita bisa memberikan punishment atau sanksi. Dan jika mereka melakukan disiplin, menaati disiplin, mungkin kita bisa memberikan hadiah atau reward. Sementara kalau disiplin positif ini berkembang dari hati diri sendiri tanpa ada paksaan atau iming-iming hadiah dari suatu peraturan. Dan tentunya disiplin positif ini biasanya kalau dilaksanakan dari diri sendiri akan mempengaruhi ke masa depan, yang tentunya tidak akan berpengaruh kepada hal-hal luar atau lingkungan yang misalnya seperti pergaulan bebas, narkoba atau hal lain. Jadi itu yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Oke, ya luar biasa. Terima kasih Bu Lana. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada lagi poin-poin terakhir tadi yang sampaikan poin-poin terakhir tadi Luciana, bahwa disiplin adalah ada menuju kesuksesan tadi dikatakan, ya. Di mana tadi hasil penelitian tiga orang dikasih di ruangan, disediakan permen, ada beberapa orang tidak menahan gitu, jadi bisa menahan, mereka memakan permennya gitu. Tapi ada beberapa orang tidak memakan permennya, dia disiplin apa yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diamanahkan begitu. Kemudian 30 tahun yang akan datang, diteliti lagi yang 30 orang ini, ternyata memang 30 tahun yang akan datang yang juga sukses adalah orang yang bisa disiplin tadi, ya, orang yang bisa disiplin tadi, itulah yang lebih sukses, begitu dia. Oke, baik, terima kasihlah untuk kita semuanya sudah merefleksikan daripada video tentang disiplin positifnya. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita ada membicarakan tentang nilai-nilai kebajikan. Menurut yang Bapak Ibu pahami, apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Ada yang bisa? Atau nilai-nilai ini adakah kita lakukan keseharian kita atau tidak? Ya, oke. Atau satu orang yang diketahui, orang kira-kira yang diketahui tentang nilai-nilai universal, kebajikan, tentang kebaikan. Oke, Ibu Dewi. Pak Gerul? Ada ya? Oke, Ibu Nurul? Saya itu baru ini juga dengar apa saja nilai kebajikan itu. Ternyata nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Kita lihat. Nilai-nilai kebajikan universal ataupun sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, artinya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sifat positif setiap orang. Nah, ini dia ada 7. Secara garis besarnya ada 7, ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, ada kebaikan, ada toleransi, dan keadilan. Ternyata Bapak Ibu, ini adalah
sifat-sifat yang kita lakukan setiap hari. Apakah kita jujur? Kalau jujur di mana doa dan tanda? Ya. Apakah kita menghargai sama teman? Iya, nanti di mana ibadah? Ada di situ. Ya, begitu. Bapak Ibu datang kemari, saya yakin salah satunya karena Bapak Ibu juga menghormati saya, menghargai saya, rekan sejawat. Kan begitu Bapak Ibu ya? Ada nggak di situ nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu terapkan untuk kita? Ada. Nah, demikian juga anak-anak kita. Kita lihat kalau anak-anak kita nilai-nilai kebajikan ini sudah ada, atau kalau sudah ada berapa nilai kebajikan kira-kira yang ada pada anak kita. Ini Ibu Yus yang sering ngomel sama anak-anak kita gitu. Bu ya, Ibu Yus sering ngomel ini sama anak-anak kita. Bagaimana? Nah, apakah tindakan anak-anak kita itu tidak menunjukkan sifat-sifat nilai-nilai kebajikan? Kan begitu. Ya, ini kita hadapi setiap hari Bapak Ibu. Baik di rumah, kita orang dewasa, atau juga orang anak-anak kita. Ini kita hadapi setiap hari. Di mana kita berada, ya, sifat-sifat positif ini, kecuali kalau kita tidak bisa bernapas lagi, tidak bisa berinteraksi lagi dengan orang lain, baru berhenti sifat-sifat positif ini. Pencuri adanya tersimpan dalam dirinya. Sifat-sifat positif itu ada, kan saya. Walaupun dia mencuri, tapi tidak mungkin dikasih batu kepada anaknya. Kalau orang tuanya nakal, tapi kalau dia lihat anaknya nakal, pasti tumbuh nilai kebajikan itu. Kan begitu? Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ayo kita refleksikan diri. Kita sudah mengetahui apa-apa saja nilai-nilai kebajikan itu. Menurut kita, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang paling menarik dalam diri kita itu apa? Yang mana ya? Nilai-nilai positif tadi yang paling menarik untuk kita yang mana kira-kira? Oke, saya akan tunjukkan ini. Ya, yang mana kira-kira paling menonjol ini? Nah, paling mana? Yang mana kira-kira paling menonjol di dalam diri kita? Di dalam diri kita Bapak Ibu. Apakah semuanya? Apakah sudah semuanya? Apakah sudah ada rasa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan? Apakah sudah semua ini? Oke. Kemudian adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai atau prinsip yang ada di sekolah Bapak Ibu? Ada ya? Saya yakin ada. Ya. Artinya nilai-nilai persamaan nilai persamaan tadi ada di sekolah kita, terjadi di sekolah kita. Buktinya salah satu namanya anak kita menghargai juga gurunya. Kan begitu Bapak Ibu ya? Mereka juga menghormati gurunya. Walaupun mungkin ada satu dua orang ya mungkin di bagian nilai-nilai menghormati mungkin dia kurang ya. Atau bagian nilai-nilai saling menghargai temannya kurang, sehingga Pak Dewi, Pak Girul sering menghadapi masalah, sering menghadapi siswa untuk yang harus diselesaikan masalahnya. Ya, oke, baik, lanjutkan Bapak Ibu. Terus menurut Bapak Ibu, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak kita supaya bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, apa kira yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu pertama itu Pak, memberi contoh
Siapa yang tadi positif tadi yang Ya. pastinya selalu kita contohkan sehingga banyaknya siswa itu akan mengikuti gitu. Baik, terima kasih, luar biasa. Artinya kita sebagai pendidik, kita lah sebagai contoh, coba ya. Kita sebagai contoh daripada nilai-nilai kebajikan tadi. Oke, mantap. Ya, terima kasih Pak Kilo. Oke, maka salah satu cara kita untuk memberikan nilai-nilai kebajikan tadi kepada anak-anak adalah kita dulu sebagai contoh. Kita dulu sebagai teladan. Artinya Bapak Ibu orang tua kecil ya, membuat nilai ya, saya nggak tahu. Membuat nilai, apakah Bapak Ibu ada di antara kita membuat nilai pilih kasih? Gimana? Ibu Rana gimana? Apakah Ibu Rana tidak pilih kasih menilai? Ya, artinya Bapak Ibu di situ terjadi ya nilai-nilai kebajikan tadi. Kita menghormati siswa yang lain gitu, sesuai dengan kinerjanya begitu. Ya, oke baik. Oke, maka selesai nilai kebajikan. Kemarin Bapak kita lanjutkan tentang teori motivasi, hukum, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Ini sangat penting sekali menurut saya, karena ini nyata kita di lapangan kita lakukan setiap hari. Ya, motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Baik Bapak Ibu, menurut teori Dian Gosset dalam bukunya menjelaskan teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Pertama, motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal ini dia melakukan satu tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Begitu. Ya, sama seperti video di sini sedikit tadi, anak sekolah atau kita lihat masyarakat naik sepeda motor tidak pakai helm, maka motivasinya adalah motivasi eksternal ya, eksternal gitu. Ya. Dia tidak pakai helm. Itu yang kedua, motivasi eksternal juga ini untuk mendapatkan ya pakai road. Jadi begini Pak, bagaimana sebenarnya kita apabila melakukan kesalahan, memang semua teori itu kan beda-beda. Ya, yang Bapak sampaikan tadi mengenai masalah hukuman, bagi yang salah memberikan penghargaan, bagi yang betul kan begitu kan. Ya, yang pastinya selama ini kita laksanakan dan pastinya tidak baik. Jadi kalau misalnya siswa itu melakukan kesalahan, yang pastinya itu kita nasihati Pak. Ketika kita menasihatinya, pastinya keputusan ada di tangan dia. Namun terkadang hukuman itu memang pastinya lebih baik kita laksanakan Pak, sebagai agar menjadi pelajaran untuk anak itu bahwa salah itu memang tidak baik, dan apabila kita melaksanakan kesalahan itu pastinya harus memiliki rasa bertanggung jawab atas kesalahan yang kita laksanakan Pak. Kalau menurut saya begitu Pak. Tapi kalau dalam bimbingan konseling sendiri Pak, yaitu begini Pak, ketika memang siswa itu yang kita nasihati itu, yang pastinya itu keputusan dari tangan siswa. BK itu kan menasihati, menjelaskan masalah yang dihadapi, kemudian kita nasihati sesuai dengan yang memang layak dan cocok untuk siswa, tapi tetap keputusan ada di tangan dia. Kalau misalnya kesalahan itu memang tetap berlanjut dilaksanakan, pastinya kerjasama dengan wali murid, dewan guru. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa berubah, yang pastinya alih tangan kasus dia Pak, sifatnya Pak. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kerol. Ini luar biasa ada Pak Kerol karena guru BK ya kan. Guru BK sering menangani kasus begitu.
Oke, ya. Yang pertama adalah menasihati, ya. Menasihati, kemudian identifikasi apa permasalahannya, kemudian kalau memang fatal ya berikan hukuman, gitu ya. Berikan hukuman supaya dia jerah ataupun bisa juga mempertanggungjawabkan apa tindakan yang dia lakukan. Itu oleh Pak Dirun. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Yus. Oke, mantap. Jadi misalnya ya, Oke. terkadang siswa kita itu melakukan kesalahan. Ya. Umpamanya kita berikan hukuman, Nah, misalnya suruh ke depan kelas, tarik kuping sendiri, ya. ya, tarik kuping sendiri sambil apa? Oh, jongkok. pegang kuping. Tarik kuping sendiri, jongkok. Sendiri, ya. Oh, oke, Jongkok oke. sendiri. Setelah kita berikan hukuman, jadi kita panggil dia. Jangan di depan temannya, panggilnya sendiri-sendiri, nasihatin. Kalau sikapnya tadi udah pulang-pulang seperti itu terus, panggil dia, jangan di depan teman. Kadang-kadang siswa ini malu kita nasihatin di depan teman kan. Jadi tadi kadang-kadang siswa itu senang menarik kuping sendiri. Kadang yang polos pikirannya itu sampai merah kupingnya. Yang pikirannya itu apa panjang, dia tarik seolah-olah menarik. Tarik sambil ketawa, ya enggak tarik sendiri. Oke. Siswa yang apa tadi? Apa namanya itu ya? Polos lah ya. Sampai dia merah tadi kupingnya, tapi sampai ketawa. Jadi kadang-kadang dengan cara seperti itu, si kesan sama dia aneh, terus mungkin malu juga dengan temannya, sikapnya itu bisa juga berubah. Pernah juga saya suruh seperti itu. Oke, baik. Ya. Ya. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Yus atas pengalaman ya yang dilakukan oleh Ibu Yus. Pertama adalah panggil mereka secara pribadi begitu Bu ya. Berikan nasihat dia, jangan di depan orang banyak gitu. Jangan di depan teman-teman yang banyak supaya dia tidak merasa malu gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas pengalaman Ibu Yus. Kita lanjutkan. Nah, kita mengenal tadi ada mengenal restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bosan. Kemudian selanjutnya guru mengajak murid, ya benar yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Guru mengajak murid untuk merefleksikan tentang tindakan yang telah dilakukan, untuk memperbaiki diri sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ya, berarti tindakan apa yang dilakukan seperti ini Bapak Ibu ya, tindakan restitusi. Ya, mungkin ini hal baru dan bagi kita restitusi. Oke, kita lihat. Bapak Ibu, ini tidak hanya untuk BK saja ya. Ini bukan hanya untuk guru BK saja. Semua kita guru, pendidik, bahkan wali kelas yang selalu menangani yang bermasalah di siswa. Ya, ketika menghadapi masalah siswa, tindakan apa yang dilakukan? Bagaimana tahap-tahapannya? Ada Bapak Ibu ini tindakan yang disebut segitiga restitusi. Tindakan pertama akan dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas adalah dia memberikan pemahaman supaya di sini apa yang kita lakukan? Kita mempertanyakan kepada anak sendiri supaya dia mencoba berpikir dengan pertanyaan, adakah cara lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi ya, apa alasan-alasan dia atas tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga
adalah menanyakan keyakinan. Contoh ini pernyataan yang saya sampaikan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Seperti kita awal tadi ya, ada kesepakatan dan kesepakati ya, akan kita buat. Jadi kesepakatan apa yang sudah disepakati? Apakah kita mengikuti sampai akhir atau tidak? Ya, sama dengan peraturan sekolah ini. Apakah kita jam belajar kita jam 7 sampai jam 1 kah? Atau jam 7 sampai jam 12 kah? Atau di kelas dengan guru ada kesepakatan kelas dengan guru. Apa kesepakatan? Ini dengarkan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan proses ini, 3 tahap ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan dengan ketiga tahap ini, ya, karena begini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau berikan hukuman menebus itu, ya kira-kira. Kalau kita berikan hukuman, kita suruh dia menyuci WC, ya hukumannya itu menebus ya, menebus atas kesalahan dia yang berbuat. Kemudian yang kedua, memperbaiki hukuman. Ya. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dalam cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada karakternya bukan tindakannya. Kemudian memberikan penguatan. Kemudian fokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok, sehingga dia sudah hubungannya sudah baik, ya, dia sudah menyadari tindakan dia salah rupanya, tidak boleh mengganggu teman, ya, dia restitusi. Semoga ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Dan ini terakhir, dengan menerapkan segitiga restitusi, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, ya, untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Karena restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Oke. Baik Bapak Ibu, ini mungkin semester awal ini bisa diterapkan pelan-pelan. Ya, yang selama ini kita tahu peraturan atau janji anak kita bacakan setiap hari Senin, ya 1 sampai 9 kalau. Nah, ini ada disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu lagi peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Contohnya Bapak Ibu peraturan, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini nilai-nilai kebajikan apa yang diterapkan di sini? Yang diraih. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai-nilai kebajikan apa yang diharapkan dari situ? Kesehatankah? Kebersihankah? Menghormatikah? Kebersihan kan? Oke, kebersihan. Kemudian ini, kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Ini nilai-nilai kebajikan apa? Hah? Kerapian atau tanggung jawab? Tanggung jawab juga ya? Oke, baik.
Kemudian matikan komputer setelah digunakan. Ya. Oke. Ini peraturan. Tentunya berperaturan itu ada tujuannya. Nah, ini dia Bapak Ibu, tahapan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ada berapa poin? Ya. Mempersilahkan warga sekolah atau kelas menyampaikan pendapat terkait. Ini Bapak Ibu, ini rapat ini di kelas ini. Anak-anak di kelas itu rapat supaya keyakinan itu kesepakatan bersama, tidak hanya guru saja, tapi sudah kesepakatan bersama. Dan yang paling penting yang nomor 3 ini yang perlu kita pahami, menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan sekolah, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya, dia melakukan sesuatu hal itu hanya mengharapkan sesuatu, untuk mengharapkan penghargaan. Ya, untuk mengharapkan penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, mencari insan sesuai harapan kita. Ini motivasi internal ini datangnya dari dalam diri sendiri. Contoh dalam video positif tadi, dia memakai helm karena memang dia menghargai dirinya sendiri. Dia menghargai hidupnya. Dia menghargai dirinya, menghormati dirinya. Supaya bagaimana saya selamat, maka saya pakai helm. Tidak mesti ada kajian baru pakai helm. Itu dia. Ya. Jadi motivasinya adalah motivasi internal. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu tujuan disiplin positif. Kita harapkan semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan daripada motivasi intrinsik. Ya, saya datang ke sekolah ini, contohnya apakah karena mengharapkan reward dari Pak Kepala Sekolah, gitu. Atau saya datang ke sekolah karena supaya saya dihargai, kan begitu. Itu motivasi eksternal juga, gitu. Itu motivasi eksternal juga. Gitu. Tapi seharusnya adalah saya datang ke sekolah, ya, untuk menghargai diri saya, tanggung jawab saya selaku apa yang sudah diamanahkan kepada saya. Walaupun seandainya Pak MC tidak datang, ya tidak ada masalah. Jadi tugas tanggung jawab saya hargai, hormati. Jadi motivasi saya contohnya tidak karena ada Pak Kepala Sekolah. Begitu dia Bapak Ibu. Saya yakin kita juga seperti itu. Ya, saya yakin. Ya, kita semuanya melakukan aktivitas kita bukan karena motivasi eksternal, ya, tapi karena motivasi internal. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid Bapak Ibu di sekolah saat ini? Ayo. Menurut kita Bapak Ibu, apa Bu? Eksternal ya. Berarti pantauan kita, pengamatan kita saat ini anak-anak kita motivasinya masih motivasi eksternal. Ada yang punya pengalaman Bapak Ibu, anak-anak kecewa gitu. Supaya contohnya berarti juga, tapi tidak diperiksa, karena kecewa dia. Ada yang pengalaman begitu Bapak Ibu? Atau tidak diterima lagi tugasnya, sudah dikerjakan, ya, karena dia targetnya, motivasinya supaya dapat nilai, dihargai teman-teman, diterima teman-teman, diakui teman-teman bahwa saya rajin.
Saya diakui teman-teman, diterima teman-teman. Kalau saya rajin, saya pintar. Ya, oke. Berarti kesimpulan kita Bapak Ibu, berarti dari ketiga motivasi ini anak-anak kita masih banyak ya, masih banyak datang ke sekolah itu karena pengaruh eksternal, motivasi eksternal. Oke, inilah tujuan kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini kita coba berubah pelan-pelan. Bapak Ibu, Yayasan Dewan Tahan mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita hanya motivasi eksternal, maka total dan merdeka. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Yayasan Dewan Tahan, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Dia sendiri yang mengontrol dirinya, gitu. Seperti ekspresi kita tadi ya, yang mengontrol bukan kita, gitu. Jadi sendiri. Perilakunya bukan orang lain yang mengontrol. Baik anak-anak baru dewasa bukan sepenuhnya kita bisa mengontrol perilakunya. Dia sendiri. Dan dia cakap untuk memerintah dirinya. Begitu. Ini disampaikan oleh Pak Ki Hajar, sehingga kata-kata merdeka ini terbit. Ya, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ya, kurikulum merdeka. Merdeka seperti itu maksudnya merdeka seperti apa? Nah ini karena salah satu posisi kontrol itu pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Oke, kita lihat Bapak Ibu, kita nonton bareng bersama ya. Ayo menonton video. Oke, Bapak Ibu ya. Kita coba buka videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nanti siapakah ada seperti 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu
tambah ya Pak Bu ya. Tadi 2 aja jadi 5. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jelaskan sebagai apakah paling sering Bapak itu dibantah. Nah ini saya tanya dua ini sebagai refleksi bagi kita. Coba tadi 5 posisi kontrol. Nah sekarang sebagai kita refleksi dari video tadi. Posisi yang mana yang paling sering kita bantah Bapak Ibu? Kalau saya sudah saya sampaikan sama tutor saya, tutor saya ada penghukum, ada pemantau, ada juga pembuat rasa bersalah. Manajer yang mungkin ya masih sedikit kan. Bapak Ibu yang mana kira-kira sistem kontrol yang ada pada diri Bapak Ibu? Ibu Ratna yang sering teoretika. Lebih sering penghukum apa? Lebih sering menghukum. Lebih sering menghukum ya. Ibu Yus,
paling sering yang menonjol posisi apa yang ibu lakukan terhadap siswa? Memang hukum juga, iya. Tapi sering saya nasihati. Iya, itu maksudnya yang ibu perankan itu yang posisi kontrol hukum, membaca bersalah atau memantau? Merasa bersalah juga itu ya. Iya. Membaca bersalah ada juga Bu ya. Iya. Ya supaya dia sadar begitu Bu ya. Ibu Bendas, Ibu Dewi, peran mana yang paling benar kali dilakukan terhadap anak-anak kita? Menghukum. Oh, iya begitu ya. Masih menghukum ya, sama kita Bu, saya bersama. Ya mudah-mudahan dengan materi ini ada perbaikan ya, ada perbaikan terhadap kita. Oke, tadi ini sudah dijelaskan yang paling ideal adalah posisi manajer. Jadi inilah target kita. Targetnya semuanya kita bisa sebagai manajer. Dan posisi manajer inilah diharapkan dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid. Ya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ini sudah nih. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya mau ada yang memberikan umpan balik dari awal acara kita sampai akhir. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan ataupun kegiatan kita ini? Apa kira yang Ibu rekam atau ya sudah refleksi apa itulah dari awal sampai akhir acara kita? Siapa yang bisa Bapak Ibu? Ada? Mau yakin aja Ibu? Oke, baik. Setelah melihat hasil diskusi Bapak tadi, jadi saya merefleksikan bahwa disiplin positif itu sangat-sangat perlu kali diterapkan dalam sekolah ya. Jadi baiknya kita selaku guru memang harus mendisiplinkan positif itu sendiri. Terima kasih. Oke, ada lagi? Yang mau refleksi dari acara kita ini? Jadi yang bisa. Refleksi yang dapat kita pelajari atau kita lanjutkan yaitu positif tentang diri sendiri dulu ya Pak. Kita belajar disiplin waktu, itu disiplin masuk kelas mungkin ya, untuk kita disiplinkan diri sendiri. Mungkin itu aja Pak. Saja. Oke, baik. Terima kasih atas refleksi yang Ibu sampaikan. Ada lagi yang kira yang menambahi daripada yang selain Ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Ibu ini cukup? Cukup? Iya. Oke, baik. Kalau sudah baik. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, selamat mencoba menerapkan budaya positif ya yang kita mulai dari diri kita sendiri. Demikian kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan ya semoga bermanfaat bagi kita dan kita berharap mari ya kita mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan budaya positif baik kita di rumah, di sekolah, terkhususnya kepada anak-anak kita. Ya, semoga apa yang kita sampaikan dan diharapkan anak-anak kita dapat tercapai.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan kehadiran Bapak Ibu sudah menghadiri acara kegiatan kita ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan berkatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Salam dan bahagia dan terima kasih. Terima kasih untuk Pak Lulu sudah mengadakan kegiatan ini. Banyak pelajaran yang kami sudah mengetahui dari kegiatan ini. Banyak hal-hal yang positif kami sudah pelajari. Terima kasih.